Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Ya, sekarang kita masuk bab baru tentang segi 4 dan segi 3. Ini materi sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Tadi juga kalian sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita akan bahas seperti apa sih jawaban yang benar. Kita mulai. Tugas yang pertama, kalian disuruh gambar persegi dengan ukuran panjang dan lebar 7 kotak. Jadi panjangnya 7 kotak di bawah. Kalau kalian bikinnya pakai sentimeter, ingat ya, mulainya dari angka 0. Dari 0 ke 1 itu 1 kotak. 1 ke 2 itu 1 kotak. Jangan mulainya dari angka 1, tapi mulainya dari angka 0, bilangan cacah. Di sini ada 7 kotak. Lebarnya juga 7 kotak, jadi persegi, karena sama sisinya. Kemudian, kalau dia yang berikutnya disuruh menggambar persegi panjang. Dengan panjang 18 kotak dan lebar 10 kotak. Nah, panjang itu yang bawah, kita biasain ya, panjangnya yang bawah. Walaupun boleh juga sih, panjangnya yang tegak sini. Kita biasain, kita sepakati supaya gambarnya sama. Di sini 18 kotak. Dari angka 0, kalau pakai penggaris, sampai ke angka 18. Kemudian ke atasnya, 10 kotak. Berarti dari angka 0, di sini angka 0, di sini angka 10. Ya, silakan digambar. Nanti Ibu akan cek hasilnya. Lengkapi tabel berikut. Gambar persegi yang tadi. Yang ini. Panjangnya 7 kotak kan. Lebarnya juga 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keliling. Keliling itu yang mana sih? Nah, keliling itu ibaratnya kalau kalian disuruh sama Pak Tarso atau guru olahraga kalian lari mengelilingi lapangan. Nah, larinya kan di pinggir tuh. Jadi kalian hitung jarak lintasan kalian selama di pinggir. Nah, jangan disuruh lari mengelilingi lapangan, kalian potong, kalian lewat tengah. Nah, itu nggak boleh. Harus lari mengelilingi lapangan di pinggir. Jadi pinggir-pinggirnya yang dihitung, ditambah-tambah nih ya. Nah, kan ini ada 7, 7, 7, 7. Ada 4 kali, jadi 7 kali 4, 28 kotak. Nah, luas. Kalau luasnya itu, di sini ada tulisan nih. Untuk menghitung luas, silakan hitung seluruh kotak yang ada dalam garis. Nah, seluruh kotak yang ada di dalam sini, ada berapa kotak? Nah, setelah kalian hitung, pasti isinya ada 49. Dapatnya dari mana? Ya, ternyata 49 itu bisa kita peroleh dari 7 kali 7. Panjangnya dikali dengan lebarnya. Ini untuk persegi. Sekarang kalau persegi panjang. 18 kotak, sininya 10 kotak. Gitu ya. Kemudian keliling. Ingat, lari mengelilingi lapangan. Berarti kalian harus lari di pinggir-pinggirnya. Nah, kalian harus hitung ini. Di sini 18, sini 10, di sini lagi 18, di sini lagi 10. Nah, silakan dijumlahkan. Nah, terus bagaimana dengan luasnya? Nah, kalian hitung deh kotak-kotak yang ada di dalamnya ini berapa. Ini yang dinamakan luas. Ternyata setelah kalian hitung, pasti hasilnya sama dengan panjang dikali lebarnya. 18 dikali 10. Sama seperti persegi tadi. Hasilnya 180. Nah, dari data yang kalian dapatkan, bagaimanakah cara rumus untuk menghitung keliling dan persegi, keliling dan luas persegi, dan persegi panjang? Lengkapi tabel berikut.
Nah, tadi keliling persegi kita dapat ya 4 kali sisinya. Kan 7 kali 7 kali 7 tambah 7 tambah 7, 7-nya ada 4 kali. Jadi 4 kali sisinya. Luasnya itu sisi kali sisi. Persegi panjang itu kelilingnya 2 kali P tambah L. Coba dilihat lagi. Kok bisa gitu ya? Kan lari mengelilingi ya. Di sini 18. Bentar. Ibu kasih nyala dulu teleponnya. Di sini 18. Di sini 10. Sini 18. Di sini juga 10. Maaf. 18-nya ada 2. Terus 10-nya juga ada 2. Berarti bisa juga kita peroleh dari 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau panjang sama lebar ini dikali dengan 2 karena ada 2 kali. Oke. Untuk luasnya panjang kali lebar. Ingat tabel yang tadi ya. Berikut, soal nomor 4. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Jika lantai tersebut akan dipasang ubin dengan ukuran sisi 30 cm, maka banyak ubin yang diperlukan adalah jadi lantainya bentuknya persegi, sisinya 6 meter. Kemudian ada ubin, sisinya 3 cm. Oke, coba dilihat deh ilustrasi tadi yang kalian disuruh ngitung luas. Nah, kira-kira kalau kita mau hitung berapa banyak ubinnya, lebih cocok pakai keliling atau luas? Ubinnya dipasang di kelilingnya atau dipasang di seluruh wilayahnya? Karena kita mau pasang di seluruh lantai ini, berarti lebih cocok dia pakai rumus luas. Gak cocok kalau pakai rumus keliling ya. Berarti ini berhubungan dengan luas. Ya, pertama kita data dulu apa yang kita dapat dari soal. Sisi lantai 6 meter. 6 meter itu kita rubah ke sentimeter, jadinya 600 cm. Kenapa ya kita harus rubah ke dalam bentuk sentimeter? Ingat, dalam matematika itu harus adil. Ini nggak adil di soalnya. Yang satu satuannya meter, yang satu satuannya sentimeter. Jadi harus adil. Ingat ya, dalam matematika itu harus adil. Jadi supaya adil kita samain dulu. 6 meter kita rubah deh jadi sentimeter. Ternyata turun 2 tangga ya. Berarti dikali 100. Jadinya 6 kali 100, 600 cm. Nah, setelah dapat sisi lantainya, kita harus cari luas lantainya. Luas lantainya, karena tadi bilangnya dalam bentuk persegi, berarti ini harus sisi kali sisi. 600 kali 600. Hasilnya 360 cm persegi. Oke, luas lantai dapat. Sekarang kita harus cari luas ubin. Ya, sisi ubinnya 30 cm. Berarti luas ubinnya 30 kali 30. Hasilnya 900 cm persegi. Nah, banyak ubin yang diperlukan itu luas lantai dibagi oleh luas ubin. Jadi 360.000 dibagi oleh 900. Hitung dapat 400 ubin. Jadi banyak ubin yang diperlukan itu 400. Oke. Next, bahan bacaan ini bisa kalian baca ya. Sifat-sifat persegi di sini dikasih tahu ada 7. Rumusnya dan beberapa soal.
bisa kalian pelajari di rumah, dibaca dengan seksama. Nanti Ibu akan adakan kuis ini ya. Apa namanya? Bintang. Tentang sifat-sifat persegi dan sifat-sifat persegi panjang. Jadi standby di handphone. Jangan sampai ketinggalan karena hanya untuk beberapa orang yang menjawab dengan benar. Ada soal lagi. Contoh soal silakan dipelajari. Refleksi ini kalian tidak usah tulis di buku, tapi langsung jawab di Google Form ya. Semua jawaban yang kalian berikan itu benar, jadi isi sesuai dengan keadaanmu. Jawab dengan jujur. Cek kemampuan. Pak Anton memiliki kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 meter kali 5 meter. Di sekeliling kolam terdapat jalan yang lebarnya 2 meter. Tentukan luas jalan tersebut. Oke. Jadi kalau Ibu suruh gambar ilustrasinya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ada kolam. Ya, maaf ini tulisannya. Ya, ini ada kolam. Ya. Terus ini mau dikasih jalan di sini. Segini 2 meter. Di sini juga 2 meter. Sini 2 meter, di sini juga 2 meter, gitu ya. Jadi dia nambah. Nah, kurang lebih kayak begini ilustrasinya. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Ya, jadi di sini kan nambah 2 meter. Di sini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Gitu ya. Nah, jadi tadinya kan di sini 12. Ini 12. Sebentar, biar kalian nggak bingung, Ibu coba hapus dulu. Nah, jadi ini kan panjangnya 12 meter. Di sini jalannya 2 meter, di sini jalannya 2 meter. Jadi terbentuklah persegi panjang baru. Nah, panjangnya berapa? Dari mulai ujung di sini sampai ke sini. Jadi 2 meter tambah 12 tambah 2. Makanya ini panjang kolam ditambah jalan. Nah, persegi panjang baru ya. Nah, begitu juga dengan kolam. Sini kan 5 meter. Di sini 2, di sini juga 2. Jadi lebarnya ada 9. 5 tambah 2 tambah 2. Jadi 9. Nah. Nah, karena ditanya luas, berarti kalian harus tahu dulu yang luas kolam yang ini, yang di dalam ini. Nah, kolamnya itu panjangnya 12, lebarnya 5, berarti luasnya 12 kali 5, 60. Nah, bagaimana dengan luas persegi panjang yang baru? Nah, panjangnya 16, lebarnya 9, berarti 16 kali 9, 144. Nah, karena yang ditanya hanya luas jalannya doang, berarti yang ditanya yang pinggir ini kan. Berarti persegi
panjang yang besar kalian kurangi sama persegi panjang yang kecil. Yang kecilnya itu adalah si kolam. Nah, berarti 144 dikurang 60 hasilnya 84. Jadi luas jalannya adalah 84 meter persegi. Kalau masih bingung bisa tanya Bu Irin ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Gede punya sebuah kebun bentuknya persegi dengan panjang 16 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon jati dengan jarak 3 meter antar pohon. Berapakah jumlah pohon jati yang akan mengelilingi kebun Pak Gede? Nah, kalau ngerjain soal cerita, sebenarnya soalnya sudah memberikan kita clue. Kita harus pakai rumus apa? Nah, ini masalahnya kan mau ditanamin pohon di sekeliling. Nah, ini ada tulisannya. Keliling. Berarti kita akan pakai rumus keliling. Jadi, sisi perseginya ada 16 meter. Kemudian, kita mau cari dulu keliling persegi. Keliling rumusnya 4 kali sisi ya. Karena sisinya 16 berarti 4 kali 16. Hasilnya 64. Nah, berapa jumlah pohon jati? Keliling persegi dibagi sama jarak pohon. Kan ada syaratnya. Jaraknya 3 meter antar pohon. Jadi 64 dibagi 3. Ternyata kalau kita hitung 64 bagi 3 tuh pasti kalian jawabannya, ya Bu, hasilnya koma. Iya, hasilnya desimal. Karena 21,333 berarti kan nggak mungkin tuh pohon kita bagi 0,3. Jadi kita butuhnya hanya 21 pohon. Yang angka satuannya aja yang kita ambil. Desimal yang di belakang komanya kita nggak ambil. Oke, berarti butuh 21 pohon. Nah, Pak Gede untuk butuh 21 pohon jati untuk mengelilingi kebunnya. Lanjut. Pak Rudi sekarang. Pak Rudi mempunyai kebun berbentuk persegi dengan keliling 32 meter. Pertanyaannya, tentukan luas kebun yang dimiliki oleh Pak Rudi. Oke. Nih, keliling, diketahui keliling, ditanya luas. Tapi kalau kita mau nyari luas, kita butuh sisi kan? Di sini nggak dikasih tahu nih soalnya. Kalau nggak dikasih tahu, berarti kita bisa dapat nih kelilingnya, dapat sisinya dari keliling ini. Karena cari keliling butuh sisi juga kan. Nah, kita coba gimana caranya ya. Kita pakai aljabar. Nah, kelilingnya 32 meter. Nah, rumusnya ditulis. Keliling sama dengan 4 sisi. Kelilingnya kita ganti dengan angka 32. Berarti 32 sama dengan 4S. Itu ya. Ingat, kita kan mau nyari sisi. Berarti sisi ini harus sendirian. Siapa yang harus kita ilangin? Si 4. Gimana caranya mau ngilangin 4? Ya, kita harus bagi. Kita bagi dengan berapa? Karena kita mau ngilangin 4, berarti kita harus bagi dengan 4. Tapi ingat, dalam matematika itu, kalian harus adil. Kalian bagi sebelah kanan dengan 4. Nih, sebelah kanan dengan 4. Sebelah kiri juga harus kalian bagi dengan 4. Nah, jadi ini 4 bagi 4 habis ya, sisa sisi. Sekarang 32 bagi 4, 8. Nah, udah dapet sisinya. Berarti kalian pasti bisa dapat luasnya. Berapa luasnya? 8 kali 8. Hasilnya 64 meter persegi. Ya. Kira-kira kalian sudah menjawab dengan benar belum? Kalau belum, silakan kalian perbaiki jawaban kalian, kemudian kalian upload ulang di Classroom.
Kalau tadi yang pertama kalian upload di Google Form, yang kedua untuk perbaikannya kalian boleh upload di Classroom. Apabila masih ada pertanyaan atau membingungkan atau ternyata dalam mengerjakan menerangkan tadi Ibu ada kesalahan, bisa kalian konfirmasi langsung ke Bu Irin ya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu.